saya melihat di sini ada satu tinggi besar, kurang lebih hampir 2 meter. Tingginya seperti ketukan ini jalan nih. Ulang baik lagi. Nah, lihat gak? Hati-hati, teror horor sedang melanda sejumlah perumahan di Karawang, Jawa Barat. Teror berupa ketokan pintu pada dini hari itu semakin meresahkan oleh sebab banyak isu yang menyertainya. Termasuk isu uang hilang jika ada yang membukakan pintu setelah terdengar ketokan. Dari beberapa rekaman CCTV yang beredar di sosial media, memang terlihat ada sekelebatan bayangan misterius. Banyak yang mengartikan bayangan itu merupakan sosok gaib yang melakukan teror ketok pintu. Tapi memang sosok tersebut berasal dari makhluk halus, namun bukan sedang meneror. Ki Demang yang menganalisa beberapa video yang beredar justru membaca sosok tersebut membawa sebuah pesan penting untuk masyarakat Karawang. Lantas, pesan apakah itu? Benarkah selain uang hilang, ada yang berkeliaran mencari tumbal? Jangan dulu berlalu, masih ada banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Misteri ketokan pintu rumah sedang menggetarkan masyarakat Karawang, Jawa Barat. Spekulasi segera terjadi karena ketokan pintu terjadi pada momentum-momentum keramat, mulai dari Selasa Kliwon hingga tanggal yang sakral. Paranormal Ki Demang juga mewanti-wanti untuk hati-hati karena peristiwa ketokan pintu terjadi di tanggal 13 di hari Selasa Kliwon. Tapi lebih dari semua itu, memang ada yang sedang tidak kondusif di Karawang. Secara khusus, Ki Demang kemudian menunjukkan analisanya terhadap rekaman CCTV yang beredar luas. Di sana terdengar suara ketokan serta terlihat sekelebatan bayangan misterius. Jadi saya melihat di sini ada satu tinggi besar, kurang lebih hampir 2 meter. Tingginya seperti berbadan besar. Tapi nggak begitu jelas ya, tingginya nggak begitu jelas di sini. Dan dia melihat ada, saya melihat ada satu sosok makhluk juga di sini. Dan dia dengan jarak tempuh cepat sekali di sini. Saya melihat ketukan ini jalan nih. Ulang baik lagi. Nah, lihat gak? Ada satu sosok yang tek gitu, masuk ke dalam sini. Nah, ini kurang lebih di sini. Nah, ini, lalu, nah, dia langsung ke sini, gitu. Sosok makhluk ini tinggi besar, kurang lebih tinggi besar, berambut panjang, sama dengan Ki Demang ini ya. Tetapi tadi saya tidak melihat begitu jelas wajahnya. Tetapi wajah ini seperti memberikan sebuah pesan, kayak semacam, gitu. Artinya ini memberikan sebuah simbol kepada masyarakat yang ada di situ. Berpikir positif lah. Sosok leluhur dari dunia gaib bukan sekedar datang membawa pesan, tapi juga akan terus bergerak tidak hanya di Karawang. Sosok Karhun ini bakal mendatangi wilayah-wilayah lain di Jawa Barat. Tujuannya sama, mengirimkan pesan. Wanga tua ini akan keliling
Bukan cuma di Karawang. Bukan di Karawang saja, akan keliling ke beberapa lokasi yang dia anggap meninggalkan tentang budaya dan sejarahnya. Di mana aja misalnya? Ini mungkin ada kaitannya dengan Subang. Ini bisa ke Subang atau ini bisa ke sini ke daerah Bekasi. Tetapi kayaknya lebih daerah ke Subang, ke Majalengka. Saya melihat ini adalah sebuah konflik kecemburuan. Ini ada konflik prasangka. Ada satu cerita, satu yang berbuat masalah, 40 sangsuhunan, 40 rumah yang terkena dampak. Nah, makanya ini diberikan sebuah simbolnya, pesannya agar kita lebih berhati-hati lagi dan mengingat dengan yang namanya sejarah. Oleh sebab datang dari sosok Karuhun alias leluhur dari masa lalu, Ki Demang meyakini bahwa peristiwa yang terjadi di Karawang tidak berbahaya. Setidaknya tidak mendatangkan bahaya selain sekedar pesan penting untuk melakukan sesuatu. Dengan keyakinan penuh, Ki Demang menyebut bahwa uang yang hilang bersamaan dengan ketokan pintu adalah salah. Karena peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan uang hilang. Tidak juga sebagai teror horor. Ini bukan teror dan ini bukan sihir ataupun santet, tidak. Ini adalah sebuah pesan. Pesan untuk wilayah yang ada di Karawang itu. Ini tidak ada kaitan dengan uang hilang. Ini tidak ada kaitan dengan uang karena saya melihat sosok makhluk ini tidak ada untuk mengarah kepada dunia atau sebuah uang. Memang menyeramkan. Misteri ketokan di Karawang bisa menjadi pertanda datangnya mara bahaya. Tapi benarkah ada para pencari pesugihan yang sedang berburu tumbal? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Teropong batin Ki Demang menyebut ada sosok Karuhun Bumi Karawang di balik misteri ketokan pintu pada dini hari. Karuhun ini sengaja datang untuk mengirimkan pesan penting. Tapi jauh berbeda dengan penglihatan indah yang dikenal sebagai seorang indigo. Sebab yang ditelisik lewat ketajaman mata batinnya, sosok yang berkelebatan menyerupai sebentuk pocong. Dan pocong inilah yang berulah melakukan ketokan pintu ke sejumlah rumah. Aku merasakan ada sosok entitas astral yang kerap sekali suka mengganggu orang-orang di sana. Aku melihat ada sosok siluet putih, bayangan hitam, suka lewat dan bergentayangan di rumah tersebut. Aku juga melihat ada sosok pocong yang kerap sekali suka bergentayangan, yang suka mengetuk pintu rumah mereka. Orang-orang yang tinggal di sana. Bayangan yang berkelebat dilihat indah sebagai sosok pocong yang bukan pocong biasa, tetapi sosok yang sedang mencari mangsa. Indah juga merasakan ada aura tidak baik dalam peristiwa ini, sehingga harus disikapi dengan hati-hati. Tidak boleh gegabah, karena jika salah bisa jauh lebih berbahaya. Apalagi Indah meraba ada aroma praktek pesugihan dalam peristiwa ini. Dan apabila urusannya sudah soal pesugihan, yang dicari adalah para tumbal ritual. Dan juga aku merasakan banyak sekali hal-hal lain yang mengganggu rumah tersebut. Dan aku merasakan sebelum ada berita-berita ini datang, berita ini lewat di beranda, aku melihat sudah jauh-jauh hari. Memang rumah ini cukup angker ya. Aku melihat seperti ada gerbang gaib yang terbuka di sana. Apa tujuan?
Lebih mencengangkan lagi, sebagai anak indigo, Ida melihat sinyal buruk pada ketokan pintu misterius di Karawang. Sebab yang dilihat, ketokan itu sebenarnya bukan sekedar menyasar uang warga, melainkan nyawa manusia. Jika ada yang membuka pintu setelah mendengar suara ketokan, hati-hati. Karena bisa jadi akan dipilih menjadi tumbal. Dan aku mau lihat lagi makna pintu dalam dunia goib. Untuk menarik perhatian orang-orang di sana, untuk supaya penasaran, supaya mereka keluar rumah untuk menjadi the next tumbalnya. Kenapa kejadiannya bersamaan, di jam yang bersamaan, di rumah yang bersamaan juga? Lalu bagaimana dengan analisa Ki Pranalowo? Mengapa ia menyebut bahwa kejadian di Karawang tidak ada hubungannya dengan hal gaib? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Jauh berbeda dengan Indah atau Ki Demang, paranormal Ki Pranalowo melihat tidak ada tanda-tanda gaib dalam peristiwa Karawang. Sebagai seorang ahli metafisika, Ki Prana menganggap kabar yang beredar beberapa hari ini terlalu mengada-ngada. Sebab memang tidak ada mistis-mistisnya. Dengan sangat logis, Ki Prana membedah suara ketokan yang disebut sebagai ketokan misterius. Baginya, ketokan yang terdengar jelas bukan ketokan pada benda semacam besi pagar, melainkan di bidang kayu. Setelah saya beberapa kali mendengar dan melihat, di situ bahkan ada seperti sekelebatan sosok. Dan yang kita lihat di dalam sebuah CCTV itu adalah pagar yang terbuat dari besi. Kalau pagar yang terbuat dari besi, lalu kita ketok-ketokkan besi dengan besi, akan menghasilkan suara seperti itu. Dan kalau tangan oleh besi, bunyinya akan seperti itu. Jadi, saya simpulkan, sesuatu yang terjadi di seputaran tempat tersebut itu bukan diakibatkan oleh fenomena astral. Secara terus terang, Ki Prana tidak percaya peristiwa yang dialami warga Karawang sebagai fenomena metafisika, termasuk sekelebatan yang dianggap sebagai sosok gaib. Menurutnya, semua yang terlihat di CCTV adalah kejadian lumrah yang sama sekali tidak ada unsur-unsur gaibnya. Ki Prana justru meyakini bahwa sesuatu yang berkelebat adalah bayangan dari jemuran baju yang tertiup angin. Kalaupun ada fenomena yang terlihat kan di ujung tuh seperti kelihatan ada sosok. Kalau kalian perhatikan lagi itu bukan sosok, tetapi sebuah baju yang mungkin digantung karena di sebelah sana ada beberapa set gantungan baju yang dengan sengaja dijemur oleh pemilik rumah tersebut. Dan bisa jadi pas kebetulan ada fenomena suara tersebut, baju itu tertiup oleh angin yang menghasilkan siluet atau gambaran dari fenomena penampakan. Tentang Selasa Kliwon dan tanggal 13 yang dianggap keramat, Ki Prana juga merasa aneh jika menghubungkannya dengan peristiwa ketokan pintu misterius. Sebab tidak semua yang terjadi di malam Selasa Kliwon
beraroma mistis. Sebenarnya bukan ada kaitannya atau nggak ada kaitannya ya. Selasa Kliwon itu kan dipercaya oleh orang-orang yang memang hari sakral. Tapi kalau kita selalu mengaitkan segala sesuatunya dengan metafisik, kapan kita akan berkembang dan menjadi pribadi yang jauh lebih berani lagi? Heboh ketokan pintu rumah yang misterius di Karawang memang mengurai banyak spekulasi. Ada yang menganggap teror horor, tapi ada pula yang menyebut sebagai perbuatan orang iseng. Tapi hati-hati adalah sikap paling baik menghadapi fenomena ini. Semoga tidak terjadi sesuatu yang menakutkan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.